Oke, sekarang kita bicarakan model-model anti korupsi. Bagaimana untuk memberantas korupsi? Ya. Untuk memberantas korupsi, kita sebetulnya sudah ada kurikulumnya, ada the best practice-nya, ada contohnya, yaitu model yang dikembangkan oleh Klitgaard dan Becker, yaitu model bagaimana membangun lembaga anti korupsi. Ini model Klitgaard. Klitgaard ini mestinya loncat ya tulisannya. Motongnya nggak seperti ini. Klitgaard itu beranggapan bahwa suatu negara kalau ingin berantas korupsi maka negara itu harus membentuk lembaga anti korupsi yang kuat. Kira-kira. Lalu kita contoh, kita bikin KPK, itu bagian dari pengamalan teorinya Klitgaard. Nanti kita bahas satu persatu. Lalu teorinya John S. Tequah. John S. Tequah ini membuat teori yang dinamai sebagai model faktor penyebab dan efektivitas ukuran anti korupsi. Menurut John Tequah ini, kalau negara mau merantas korupsi, ya cari apa yang menjadi penyebab korupsi itu, dan definisi atau ukuran anti korupsi itu harus jelas dan efektif ya, supaya nggak karet kira-kira gitu. Nanti kita bahas teori. Lalu kemudian ada teori dari Hong Kong disebut dengan Hong Kong SAR. SAR ini semacam KPK-nya Hong Kong gitu ya. Jadi ini ada teori yang dikembangkan oleh Hong Kong, dan banyak negara yang studi banding untuk belajar pemberantasan korupsi di Hong Kong. Kalau ada waktu, memang kita perlu itu diskusikan bagaimana efektivitas KPK-nya Hong Kong, SAR-nya Hong Kong memberantas korupsi. Anda barangkali hanya tahu beberapa cuplikan berita-berita gitu ya. Di Hong Kong itu korupsi ditembak mati gitu. Dimiskinkan gitu. Lalu orang menjadi jera gitu, tidak mau korupsi kira-kira. Dan jangan lupa juga Bank Dunia juga membuat model anti korupsi. Nah, kira-kira inilah referensi yang dikembangkan di Indonesia. Halo, mohon. Halo, tolong suaranya. Halo, teman-teman yang lagi ikut kuliah. Di-mute dulu ya. Jadi, Indonesia sesungguhnya punya 4 referensi ini yang kita kembangkannya dengan 4 referensi ini. Jadi, kalau Anda mau mengamati bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia, kira-kira berangkat dari 4 ini, lalu muncul KPK, lalu muncul ini, muncul itu, gitu. Nanti akan kita bahas satu-satu. Model Klitgaard. Klitgaard ini punya rumus ya. Korupsi itu sama dengan M monopoli plus D diskresi minus atau kurang A accountability. Jadi korupsi itu ya kalau diformulasikan, orang diberi monopoli, kekuasaan yang tidak terbatas monopoli itu, diskresi itu ditambahi kewenangan untuk melakukan tindakan sakarepe gitu ya, asalkan dia punya seperti diskresi itu, orang biasanya pejabat kan diberi kewenangan tambahan ya, ekstra kewenangan. Lalu tidak akuntabilitas, tidak bertanggung jawab. Pasti di situ ada korupsi. Jadi di mana ada monopoli, di mana ada pejabat yang diberi monopoli, ditambahi diskresi, dia boleh punya kewenangan lebih, tapi tidak bertanggung jawab menurut Klitgaard, pasti ada korupsi di situ. Jadi gampang sekali lah mau mengamati korupsi itu. Apakah Bupati A itu korupsi? Apakah wali kota B itu korupsi? Apakah gubernur C itu korupsi? Lihat saja. Dia punya monopoli enggak? Ada ya. Punya diskresi enggak? Oh, besar sekali diskresinya. Bertanggung jawab enggak? Bertanggung jawab lah. Kalau bertanggung jawab, ya enggak. Karena nanti tinggal melihat apakah pertanggung jawabnya benar atau tidak. Tapi kalau tidak bertanggung jawab, pasti di situ korupsi. Kira-kira gitu. Nah, untuk memberantas korupsi, menurut Klitgaard, ada 3 prasyarat. Pertama, negara harus memiliki pemerintahan yang mampu menegakkan peraturan perundangan. Jadi pemerintahan itu harus dikendalikan oleh undang-undang. Ya. Jadi undang-undang harus dibuat. Karena itu kemudian ketika negara Indonesia mempraktekkan konsep ini, kita butuh banyak sekali peraturan perundangan. Gitu. Kita pernah dengarkan istilah prolegnas, program legislasi nasional. Ya karena kita butuh banyak peraturan ini, peraturan itu, gitu. Ya.
Tapi bahwa peraturan itu yang kemudian diproyek itu lalu bocor masuk angin gitu ya, diserbu oleh kepentingan investor atau pengusaha tertentu. Nah, itu yang nanti kita analisis berdasarkan teori kleptokratik. Tapi menurut Wilket harus membuat peraturan perundang-undangan supaya ada aturan main gitu. Oke, yang kedua harus menegakkan pengawasan internal yang ketat. Jadi tidak boleh sebuah kantor urusan publik, ya, pengawasan internalnya itu sembarang, tidak boleh. Ya, kalau di dalam ISO itu ya ada SOP-nya. Setiap langkah itu, setiap program itu ada langkah-langkahnya. Dan kontrol ketat ini baik kontrol internal, kontrol langsung oleh pejabat di atasnya, juga kontrol eksternal, ada CCTV, ada partisipasi masyarakat untuk mengontrol, mengawasi dan sebagainya. Yang ketiga harus dibatasi, harus membatasi diskresi. Diskresi itu tadi kewenangan-kewenangan dia. Harus membatasi diskresi pada para pejabat publik yang menjalankan fungsi negara. Kira-kira kita bisa bayangkan jika kebijakan anti korupsi itu dijalankan, ya kira-kira gitu. Maka program pemerintah harus fokus pada tadi itu, pada hal-hal yang dimaksudkan. Nah, sedangkan kebijakan generik yang harus direkomendasikan, ya harus ada pemilihan selecting agent, harus ada pemilihan agen. Agen itu badan-badan yang ditugasi untuk memberantas korupsi. Jadi harus ada pemilihan yang jelas. Kalau misalnya KPK membentuk lembaga, kita membentuk lembaga KPK. Siapa yang harus menjadi komisioner di KPK? Seleksinya harus bagus, kira-kira gitu. Lalu kemudian ada reward and punishment. Lalu kemudian harus ada terbuka, ada gathering information, harus ada keterbukaan atau hearing, atau istilah sekarang kan hearing, dengar pendapat, keterbukaan informasi dan seterusnya, ya kan? Nah, kemudian harus ada hubungan relationship antara agen-agen, antara prinsipal ini misalnya ya pemerintahnya, ya pemerintah. Agen itu orang-orang yang ditunjuk menjadi komisinya. Klien ini adalah masyarakat. Ini harus ada relationship yang bagus, ada hubungan. Ya. Jadi kalau kita misalnya melihat pemerintah dalam rangka melayani masyarakat, harus dilihat pemerintah yang dimasukkan itu prinsipalnya siapa? Orang yang ditunjuk sebagai agen, sebagai penyelenggara, sebagai pejabat itu siapa? Ya kan? Lalu kemudian kalau kemudian ditunjuk agennya, ya, badannya itu siapa? Ya. Lalu kemudian klien masyarakat di sektor itu siapa? Ini dilihat hubungannya. Kalau di situ hubungannya tidak harmonis, ya tidak bisa diindikasi ada kegiatan yang tidak bertanggung jawab. Lalu harus ada ya ini merubah perilaku anti korupsi. Kebijakan-kebijakan generik. Jadi seperti kurikulumnya gitu. 4 cara spesifik yang dianjurkan oleh Gilga dalam rangka memberantas korupsi adalah mengurangi jumlah transaksi melebihi kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik. Kalau Anda kerja di bank atau Anda paham tentang bagaimana mekanisme kerja di bank, itu ada itu kewenangan itu. Misalnya begini, seorang kepala cabang itu boleh punya kewenangan memberikan kredit hanya sekian M maksimal. Seorang terus di bawahnya seorang kepala di yang paling bawah itu ya. Kepala cabang, di bawahnya itu cabang pembantu, di bawahnya lagi apa itu kantor K-unit, Pak. K-unit kira gitu. Orang K-unit kewenangannya misalnya maksimal umpamanya ini saya sebut
ngawur saja. Memberikan kredit boleh kepada satu orang itu misalnya 100 juta, tidak boleh lebih dari itu. Kalau ada orang mengambil 1 juta, dilempar ke atasnya, kepala cabang pembantu. Dia lebih lagi harus mengetahui atau diberikan kepada kepala cabang. Jadi kewenangan itu dibatasi bukan dibatasi diberikan intervensi interval. Tidak boleh melebihi dari kewenangannya. Kalau kewenangannya hanya misalnya begini, Polsek, Polres, apalagi dulu ada Polwil ya, sekarang nggak ada Polwil ya. Polsek, Polres. Tentu Polsek kewenangannya hanya di tingkat kecamatan. Dia tidak boleh mengambil tanggung jawab lebih dari itu. Polres yang melebihi dari kecamatan yaitu ruangannya wilayahnya kabupaten, dia kewenangannya lebih tinggi. Artinya tidak boleh orang yang polisi yang kerjanya ditugaskan di Polsek tapi kewenangannya Polres. Seperti itu. Dan ini bisa lah kita diskusikan. Yang kedua, mengurangi kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari setiap transaksi. Ya, itu jelas. Clear ini, tidak perlu ada penjelasan ya. Kalau kesempatannya dipersempit, siapapun dia, pejabat apapun, ya, kesempatan untuk memperoleh keuntungan dalam suatu transaksi itu dikurangi. Jadi nggak bisa cari-cari cari ceperan kira-kira gitu. Yang ketiga, meningkatkan akses untuk pendeteksian. Pendeteksian itu pengawasan. Yang keempat, meningkatkan atau memperberat hukuman bagi koruptor. Kalau ketahuan korupsi, ya dihukum mati, kayak dipotong tangan, kayak dipenjara seumur hidup, kayak gitu. Kita di tempat kita, undang-undangnya disebut hukuman mati, tapi begitu dijatuhkan hukumannya 2 tahun. 2 tahun ini masih diperingan karena usianya tua, peringan lagi. Mana mungkin orang korupsi gak kapok. Berikutnya adalah model John S. Tikua. Menurut John S. Tikua, ini penjelasannya, tinggi rendahnya korupsi di suatu negara itu tergantung pada 2 hal. Pertama, tergantung pada sifat dasar penyebab terjadinya korupsi, ini dari penyebabnya. Yang kedua, disebabkan atau tergantung pada taraf keefektifan ukuran anti korupsi yang diperkenalkan oleh pemerintah. Jadi definisi. Maka itu lalu pertemuan pertama dulu kita bahas definisi itu perlunya seperti itu. Harus clear. Kalau negara itu punya definisi banyak tentang korupsi, itu mencerminkan bahwa negara itu tidak efektif pemberantasan korupsi, ya kan? Ada negara yang mengatakan korupsi tidak perlu dilihat berapa jumlahnya, asal dia melanggar ketentuan, merugikan negara meskipun hanya Rp1, dia korupsi. Kalau di tempat kita kan enggak kayaknya ya. Berasa sih kerugian negara? Cuma 1 juta misalnya gitu. Enggak korupsi. Nah itu enggak akan efektif. Anda bisa bayangkan kalau yang korupsi 1 juta itu bukan satu orang, tapi hampir semua pejabat korupsinya 1 juta. Nah, tinggal ngalihkan berapa itu. Kalau setiap bulan korupsinya 1 orang 1 juta, ya kali sekian orang, kali sekian dalam 1 bulan itu misalnya 12 hari, bentar, baterainya habis, ambil cas. Maaf, ada salah teknis. Lupa tadi pindah tempat chargernya lebih bawah. Iya, maka ini menjadi penting ya. Mari kita lihat apa yang dimaksud oleh James Cole itu. Negara yang mampu mendiagnos penyebab terjadinya korupsi secara tepat, ya, dan melakukan pengukuran anti korupsi secara benar. Sekali lagi, negara yang mampu mendiagnosa penyebab terjadinya korupsi secara tepat, harus diketahui apa penyebab korupsi. Korupsi ini disebabkan karena apa? Lalu dia melakukan pengukuran anti korupsi secara benar, maka
upaya pemberantasan korupsi akan dapat dilakukan dengan baik dan dengan hasil yang lebih efektif. Kira-kira begitu. Menurut John Kuo, penyebab korupsi itu ada 3 hal kalau dia dari penyebabnya ya. Ada 3 hal, yaitu gaji rendah, kesempatan terbuka, dan resiko ringan. Resiko ringan itu orang kalau korupsi dia merasa dan dia yakin bahkan paling-paling nanti juga nggak diapa-apain. Kalaupun ketahuan paling-paling dihukum, kalaupun dihukum pun paling-paling ringan, kira-kira gitu. Ini penjelasannya. Seseorang memiliki kecenderungan korupsi jika gajinya rendah, 1. Terbuka kesempatan melakukan korupsi, 2. Ada kesempatan. Sudah gajinya rendah, ada kesempatan. Dan, ini jangan lupa, dia menganggap kalau korupsi itu merupakan perbuatan yang resikonya ringan dengan hasil yang besar. Ya. Nyolongi ya, dengan hukumannya itu masih badi, kira-kira gitu. Banyak orang yang gitu. Korupsinya 1 triliun. Ya. Lalu dendanya 10 miliar. Dihukum 5 tahun. Keluar dari hukuman dan membayar denda, uangnya masih ada kan? Kira-kira gitu. Kalau itu. Kalau itu masih bisa dikalkulasi, orang berani melakukan korupsi. Oke. Korupsi akan tumbuh subur jika pegawai pemerintah menerima gaji yang kecil, memiliki peluang yang besar untuk melakukan korupsi, serta beranggapan bahwa jika ia melakukan korupsi maka tidak akan ditangkap, dan jika ditangkap dan dihukum pun hukumannya ringan, risiko ringan dari itu. Jadi menurut notasinya Kuo, penyebab korupsi itu gini, gaji rendah, kesempatan terbuka, resikonya mereka yakin risikonya itu nggak berat atau hukumannya nggak berat. Nah, kita bisa lihat bagaimana di Indonesia gaji, kayaknya sudah bagus ya gaji pegawai negeri, pejabat sudah bagus semua kan ya. Malah swasta kadang-kadang kalah dengan gaji pegawai negeri. Ya. Kesempatan terbuka enggak? Kayaknya sudah mulai diawasi ya. Diawasi ketat lah. Ada inspektorat, ada macam-macam gitu ya. Ada KPK, ada lalu mereka menganggap risikonya kecil enggak? Nah, ini juga perdebatan. Ya. Yang terjadi adalah gajinya sudah tinggi, kesempatannya hampir tidak ada, diawasi terus, tapi masih ada korupsi juga. Ada menteri korupsi, ada anggota DPR korupsi, ada bupati korupsi, ada wali kota korupsi. Coba Anda lihat. Ya. Pendapatannya dia kalau bicara gaji relatif ya, gajinya bupati itu cuma 6 juta gitu kan. Itu yang kita tahu kan. Yang gaji pokok ini. Kalau pendapatan tidak termasuk rendah. Ya. Andaikan rendah kan ada semacam kalkulasi, tidak mungkin lah negara membiarkan pejabatnya tambah miskin gitu ya. Kayaknya nggak mungkin. Kesempatannya juga nggak ada, tapi masih korupsi. Jangan-jangan faktornya ini. Ada pejabat publik kita yang korupsi, kaya raya, ketua DPR bahkan gitu ya, atau menteri bahkan. Kita beranggapan nggak mungkin dia melakukan korupsi karena kesempatan di situ nggak ada, tapi dia korupsi. Benar juga, begitu dia korupsi, hukumannya nggak berat. Ceritanya saja heroik, wah orang seperti heboh gitu. Begitu sudah diputuskan masuk penjara, seminggu berikutnya ada berita dia sudah belanja di di Singapura, dia jalan-jalan, dia makan nasi goreng di hotel, kan pernah begitu. Jadi kalau itu lalu menurut John Kuo tidak akan efektif, ya. Penyebabnya tidak dirumuskan, tidak dicari apa penyebab utamanya, ya, maka akan terjadi korupsi itu. Kira-kira gitu. Lalu John Kuo membuat pelajaran supaya lebih mengefektifkan anti korupsi, kira-kira gini. Harus ada komitmen yang kuat dari pemimpin harus political will-nya harus kuat. Jadi ada komitmen memberantas korupsi itu ada. Jadi tidak bisa lalu nanti kalau misalnya begini, Pak, kenapa dia diangkat dari menteri? Ya karena dia orang hebat. Bagaimana kalau dia korupsi? Kalau dia korupsi tanggung jawab dia, tidak boleh begitu. Harus saya menggaransi kalau dia tidak akan korupsi, harus begitu. Itu namanya komitmen yang kuat. Begitu dia ketahuan korupsi, saya tidak akan menunggu KPK
mengadili ya. Tak pecat, dan bukan segera dipecat, beri hukuman sanksi yang ini. Kalau ada integritas fakta integritas harusnya begitu. Pejabat-pejabat publik itu kalau mau menandatangani fakta integritas, jangan hanya dia menandatangani, kalau melakukan korupsi maka dia dituntut secara hukum, sanggup dituntut secara hukum, sanggup bertanggung jawab menurut undang-undang. Ini kecil itu. Harusnya tidak hanya gitu, sanggup menanggung risiko sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, dan itu harus banyak, dan. Lalu harus ada strategi yang lebih efektif, yang komprehensif. KPK kita contohnya KPK itu dulu, makanya kalau KPK diperlemah kita nggak terima kan gitu ya, karena strateginya harus kuat, harus strong. Termasuk ini yang ketiga ini, agen memberantas korupsinya harus dalam banyak hal itu harus biayanya harus anggarannya, supporting staffnya, dan kegiatan yang lain-lain itu tergaransi. Jadi tidak malah seperti di negara kita ini, orang masih gini, apa saja kerjanya KPK itu. Karena ada yang mempersoalkan itu. Itu uang negara yang dipakai membiayai KPK lebih banyak daripada uang yang diselamatkan. Kalau itu ngitungnya begitu, akhirnya lemah juga nanti itu KPK. Maka kemudian pikiran begini, janganlah ribut-ribut berantas korupsi, yang anggaran untuk berantas korupsi banyak kok daripada uang yang diselamatkan. Terus diapain? Ini sudah jam berapa itu? Waktu kita ini mepet banget. Sekarang Bank Dunia. Bank Dunia ada 5 strategi. Bagaimana Bank Dunia membuat model pemberantasan korupsi? Pertama adalah competitive private sector, yang ditempuh melalui kebijakan pengaturan simplifikasi perpajakan, stabilitas ekonomi makro, dan mengurangi monopoli. Jadi bagaimana membuat sektor swasta itu kompetitif. Jangan sampai sektor swasta itu tidak kompetitif. Karena dari sinilah kira-kira korupsi itu bisa dirongrong gitu atau terjadi. Yang kedua harus ada political accountability yang harus ditempuh dengan cara menciptakan kompetisi politik yang sehat. Maka itu lalu Bank Dunia menyarankan harus ada pemilu, ya kan, pemilihan langsung, barang itu transparan, keuangan partai dikontrol, keuangan partai politik dikontrol dengan baik, ada transparansi keuangan partai politik. Lalu harus ada pengumuman aset dan harta kekayaan ke publik. Itu sebabnya di Indonesia pakai ini. Jadi di Indonesia kalau Anda lihat setiap calon pejabat publik harus melaporkan harta kekayaannya, itu bagian dari menjalankan rekomendasi atau modelnya Bank Dunia. Jadi kita pakai semua sepertinya. Itu ada yang ganggu di layar saya. Oke, yang ketiga, civil society participation. Harus ada kebebasan dan keterbukaan informasi masyarakat, harus ada public hearing. Public hearing itu dengar pendapat ya dengan masyarakat ya. Untuk setiap rencana kebijakan harus ada public hearingnya sebelum diputuskan. Di tempat kita ada nggak ada. Cuman masalahnya public hearingnya itu terbatas. Ya, kayaknya ada rekayasa tertentu untuk kalangan tertentu yang disebut sebagai sudah public hearing. Itu sebabnya lalu ketika ada demo-demo mahasiswa yang ikut turun jalan mempermasalahkan, kita kok nggak tahu, ini jawabannya begini, loh, kamu nggak ikut public hearing sih, nggak diundang. Public hearing sesungguhnya bukan sekedar mengundang secara formalitas, jadi kalau rancangan kebijakan itu harus dilempar dulu, didiskusikan dulu di wilayah-wilayah yang berwenang untuk mendiskusikan. Kampus adalah termasuk wilayah yang berwenang mendefinisikan kebijakan apapun, karena di kampus itu kan kajian-kajian akademik bisa dilakukan, tapi tidak banyak orang mengetahui atau kampus yang terlibat dalam perumusan pembahasan rancangan-rancangan kebijakan. Tahu-tahu tiba-tiba ada gitu. Dan memberi peran yang cukup besar kepada media dan LSM. Ya, media harus diberi kebebasan, jangan sampai ada media melakukan investigasi, ada jurnalis melakukan investigasi, lalu ditangkap, ya, dipenjara. Gitu.
Nah, kalau civil society-nya atau civil kalau diterjemahkan masyarakat madaninya atau kelompok masyarakat yang bergerak yang membantu itu tidak dijamin kebebasannya, maka akan tidak efektif pemberantasan korupsi. Yang keempat adalah institutional restraints on power yang dapat ditempuh dengan cara menciptakan pengadilan yang independen dan efektif. Hampir sama kalau dengan yang disarankan sebelumnya. Lalu harus dikembangkan juga public sector management yang bisa ditempuh melalui profesionalisasi pelayanan kepada masyarakat dan desentralisasi. Kalau dinotifikasikan seperti ini kira-kira. Nah, teman-teman sekalian, ini masih banyak yang harus saya tampilkan. Tetapi nanti mungkin saya share saja ya, karena kalau semua ditampilkan, jangan-jangan nggak ada waktu untuk diskusi. Jadi sebagian materi memang tidak saya tampilkan di sini. Mudah-mudahan Anda tertarik diskusi. Atau pilihan berikutnya adalah kuliah yang akan datang itu kita jadikan sebagai kuliah diskusi untuk pendalaman. Kira-kira gitu. Lalu model yang berikutnya adalah model Hong Kong SAR. Model yang dikembangkan oleh Hong Kong SAR adalah faktor-faktor yang mendukung keberhasilan model ini. Pertama, adanya political will dari pemerintah. Sungguh-sungguh berkehendak memberantas korupsi. Maksudnya pemerintah Hong Kong ya. Baik melalui cara represif maupun preventif dan pendidikan pada masyarakat. Sepertinya kita juga melakukan itu ya, ada pendidikan anti korupsi, ada strategi preventif, ada strategi represif. Ya. Kenapa beda hasilnya? Jangan-jangan, nah itu dalam implementasinya yang perlu kita bahas. Faktor berikutnya adalah terjaminnya integritas dan kejujuran hakim pada waktu ini ICAT-nya itu punyanya KPK-nya Hong Kong. ICAT dilahirkan. ICAT itu KPK-nya Hong Kong. Yang ketiga adanya budget yang sangat besar yang tadi saya katakan itu. Kalau KPK itu budgetnya terbatas, ya, kalah dia dengan objek yang akan ditangani. Dia harus kuat. Yang keempat, pemanfaatan teknologi canggih dalam melaksanakan semua kegiatan. Jadi kalau KPK itu harus nyontoh ICAT gitu ya, ICAC itu jadi, maka dia harus canggih itu IT-nya, tidak boleh kalah dengan teknologi yang dilakukan oleh para pembobol uang negara. Yang kelima, dilibatkannya masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi. Artinya tidak bisa negara itu melakukan pemberantasan korupsi melalui sebuah lembaga tertentu saja tanpa keterlibatan masyarakat. Karena itu lalu ada orang yang diundang untuk menjadi pembuka peluit, peniup peluit. Jadi kalau ada orang yang ditangkap KPK lalu ditawari, mau nggak kerjasama untuk membongkar? Kalau mau, maka hukumannya bisa diperingan. Itu model kerjasama juga, bagian dari itu. Atau masyarakat, mengundang masyarakat untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi. Nah ini yang tadi saya katakan teman-teman. Ada buku-buku saya yang jadi referensi, tapi sepertinya waktunya terbatas ya untuk bedah buku ini. Nanti akan kita atur berikutnya. Jadi yang saya jelaskan tadi itu, bagiannya, bukan seluruhnya, itu ada di buku saya ini. Saya menyebutnya ini adalah KPK, artinya korupsi dalam perspektif keilmuan. Kita tidak sedang membicarakan kasus korupsinya, tapi kita bahas bagaimana teori-teori korupsi itu mengajarkan bagaimana mendeteksi korupsi, memberantas korupsi, dan seterusnya.